Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ananda CPS di Gunuman Sastra, tentunya dari Humanity Kopi Jalan Wahidin Sudirohusodo nomor 100. Oke, kali ini Gunuman Sastra akan membahas sebuah novel yang tentunya sangat menarik. Novel ini sangat menarik karena menjadi daya tarik juri sayembara Dewan Kesenian Jakarta tahun 2019, benar gak sih? Iya, 2019, dan juara satu ya, Pusala Sastra. Pusala Sastra Juara satu Pusala Sastra tahun 2020. 2020. Wah, menarik sekali. Novel ini tidak lain tidak bukan adalah Burung Kayu karya Niduk Paras Erlang terbitan Teroka. Oke. Dan kali ini aku gak sendirian mengulas atau membicarakan tentang novel ini Burung Kayu, tentunya dengan teman saya Mas Ahmad Farid Yahya, yang tulisan ulasan tentang buku Burung Kayu sudah pernah terbit di Jawa Pos. Wah, akan luar biasa lagi kalau tulisan di Jawa Pos tentang resensi ini kita bicarakan secara audiovisual. Oke, gak usah lama-lama lagi, saya perkenalkan Mas Ahmad Farid Yahya. Oke, halo Mas Farid. Halo, Boleh perkenalan dulu nggak? Namanya, kegiatannya saat ini ngapain saja, terus tinggal di mana, dan apapun lah tentang Mas Farid. nama saya Ahmad Farid Yahya. Ahmad Farid Biasa dipanggil Farid. Farid. Ya, itu aja. Gitu aja, siap. Dengar-dengar nih, Mas Ahmad Farid Yahya ini seorang penulis juga. Dia penulis dengan dua karya yang sudah terbit loh. Yang pertama karyanya dalam bentuk novelah, ya nggak Iya. sih? Berjudul Seorang Seorang Bocah Bocah yang Menyaksikan Kematian, benar gak sih? Ya, Di tahun 2020 sudah terbit. Dan di tahun yang sama lagi dia sudah menerbitkan kumpulan cerpen dengan judul Upacara Penyeretan Jiwa. Oh, lu produktif sekali dalam satu tahun sudah menerbitkan dua karya. Mohon maaf kopinya agak seret. Bener gak sih Mas Farid? Sampai lu pernah menulis resensi tentang buku ini dan diterbitin di Jawa Pos. sebenarnya bukan diterbitin ya. Bukan diterbitin, sorry. Istilahnya dimuat. Di Jawa Pos, bener. Ya, kebetulan saja. Kebetulan saja Mas Farid ini ternyata orangnya rendah hati ya guys. Karena mungkin waktu itu nggak ada saingan yang nulis resensi novel yang sama. Dan kebetulan waktu lagi naik-naiknya Burung Kayu habis menang Pusala Sastra waktu itu. Oh, makanya kebetulan ya Mas ya, kebetulan Ya, dimuat gitu kebetulan. ya. Aku ingat atau sampean aja Mas. Jadi ternyata Mas Farid ini kan juga seorang penulis ya. Sudah berapa lama berkecimpung di dunia nulis-menulis kayak gitu? Kalau spesifik menulis sejak SMA awal atau SMP ya menulis. Sudah menulis. Ya. Kalau menulis serius, Kalau serius tuh kelas 3 SMA mungkin. itu nulis apa awalnya? Ya novel itu tadi. Novel? Novela. Novel pertama tadi udah Iya. digarap sejak. SMA. Wih, Ya Wah, gitu jelek. ya meskipun belum maksimal, paling tidak sampean sudah berani mengkaryakan karya sampean. Menerbitkan karya sampean. Menurutku itu sudah luar biasa keberanian sebagai seorang penulis. Terus kenapa sampean memilih jalan kesunyian menjadi seorang penulis ini? Apa ya? Mungkin dari nonton video Raditya Dika mungkin yang stand up bahwa dia penulis. Jadi tiba-tiba kepengin. Terilhami dari seorang Raditya Dika, Iya. pendiri stand up komedi Indonesia. Waktu Gitu ya. itu. Waktu itu. Terus suka membaca tentunya. Suka membaca gak sih? Kalau dibilang suka sampai saat ini saya belum bilang bahwa saya suka membaca, Tapi tapi sering. Oh. Kayak gitu orangnya Mas Farid. Bayangin. Gak mau dijudge tapi meninggikan sendiri dia. Anjing kayaknya. Oh, ngomong-ngomong soal membaca nih ya, Mas Farid sudah membaca Burung Kayu tentunya, soalnya sudah diulas. Iya. Kenapa Mas Farid memilih Burung Kayu untuk diulas? Burung Kayu ini novel yang sangat menarik sebenarnya. Saya mengulas, saya ketika membaca novel ini saya kayaknya menarik kalau saya mengulas novel ini. Dan waktu itu ada diskusi di grup
apresiasi sastra. Di grup apresiasi sastra. Ya, Itu grup di mana? Di Facebook. Di Facebook. Oke. Waktu itu mengangkat tokoh Nide Paras Erlang. Ini Duparas Erlang itu penulisnya ya. Ya. Jadi waktu itu saya tanya keluh kesah saya yang ketika saya membaca novel ini saya mendapat beberapa keluh kesah atau apa istilahnya? Kepenasaranan Kepenasaranan. terhadap kenapa begini gitu. Saya tanyakan kepada penulisnya. Oh, Karena waktu itu mengangkat tokoh Nide Paras Erlang. oke. Nah, ternyata saya mendapat jawaban yang tidak pernah saya sangka-sangka gitu. Apa itu? Apa itu? Ya tentang novel tersebut. Novel tersebut, jawaban yang tidak disangka-sangka ya. Iya. Pasti tentunya membuat menarik ya itu ya. Yang membuat menarik novel ini. Iya. Iya nggak sih? Membuat orang-orang lebih ingin membaca novel ini. Mungkin. Mungkin seperti itu. Oh iya, ngomong-ngomong novel ini tuh bisa didapat di Pustaka Juang atau Buku Rusa loh. Ya nggak sih? Iya, Instagramnya ada. Instagramnya Buku Rusa atau Pustaka Juang. At Dan itu Pustaka tentunya Juang. ori. Oh iya, Tentunya harus sorry ori. dong. Harus ori ya. Ngomong-ngomong soal buku ori, kenapa kok teman-teman pembaca di luar sana harus membeli buku ori ya? Pertama, kalau buku tidak ori, Iya. penulis tidak dapat royalti. Heeh. Otomatis kan mencuri karya penulis tersebut Oh, tanpa seperti izin itu ya. kan. Dan itu tidak baik. Tidak baik. Penyimpangan. Penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial. Oke, ngomong soal buku Burung Kayu lagi nih. Buku Burung Kayu ini kan karyanya Nidu Paras Erlang. Oke. Dan menjadi menarik ketika menjadi juara Kusala Sastra ya. Dan menjadi apa ini? Naskah yang menarik perhatian juri sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019. Dua ajang itu merupakan ajang yang bergengsi nasional ya, Mas. Iya. Di dunia sastra. Paling notabene dua ajang itu berkumpulnya atau bertemunya karya-karya nasional di dalamnya. Pasti bukan karya sembarangan kalau sampai masuk di ajang tersebut. Oke gak sih? Bener gak sih? Oke. Berarti karya ini bukan karya sembarangan. Iya. Begitu pula juga penulisnya. Oke. Siapa sih Nidu Paras Erlang ini? Kalau setahu saya, Nidu Paras Erlang itu Erlang ya ejaannya. enggak tahu. Saya tahu. Karena selama ini saya baca kalau nggak saya Nidu Paras Erlang gitu ya. Erlang atau Erlang. Iya. Itu seorang penulis yang sudah menulis sejak lama sebenarnya, dan karya-karyanya sebenarnya juga sering memenangkan lomba atau sayembara. Oke. Larangku salah satu cerpennya juga. Larangku gitu ya. Ya, Larangku. Ini di biografi belakang ada. Ah. Ya, Larangku yang terlahir dari keriangan dan kehilangan. Ini terbit di tahun 2017. Mm-mm. Di sini biografinya juga sering memenangi sayembara juga. Sayembara dan lomba-lomba. Jadi dia bukan penulis yang baru, Bukan penulis yang baru di dunia sastra Indonesia. bukan. Karena kalau ajang tersebut kan ya nggak harus penulis lama juga, tapi karya-karyanya biasanya karya yang berkualitas memang. Karya yang berkualitas. Iya, Begitu. iya. Nidu Paras Erlang ini kalau dari namanya ini seperti bukan nama seorang Jawa, Nidu Paras. Tapi biografinya dia orang Serang. Apakah benar ini nama asli atau nama pena? Nama pena, Nama pena ya? setahu saya nama pena. Setahu sampean nama pena. Oh boleh nggak dikasih tahu sedikit benang merahnya Burung Kayu ini membicarakan tentang apa sih? Kalau Burung Kayu sebenarnya itu membicarakan tentang perselisihan antara dua umat. Dua umat. Tapi itu bukan fokus utamanya ya. Mungkin itu ada karena ada burung kayu. Ketika penulis menemukan burung kayu, maka dia mencari-cari Iya. apa penyebab adanya burung kayu kan. Ya. Apa penyebab adanya burung kayu? Nah, itu. Sebelumnya saya jelaskan dulu burung kayu ya. Boleh. Di novel ini disebut burung enggang kayu. Enggang, Enggang. burung enggang kayu seperti burung yang terbuat dari kayu, burung mainan. Dan itu ditancapkan atau
ditaruh di pohon tertinggi, entah pohon apa saya lupa, di dalam ada Heeh. pohon tertinggi, dibuat sebagai mainan roh. Mainan roh si Mainan burung bagi- kayu ini. Ya, dibuat sebagai mainan bagi roh leluhur. Heeh. Nah, di sana kan ada kepercayaan kepada leluhur. Nah, dari burung kayu itu tadi ada penyebab adanya burung kayu. Nah, penyebab adanya burung kayu tersebut ada perselisihan. Kalau di dalam novel ini ada perselisihan antara dua umat. Cuma itu apa? Uma mungkin seperti keluarga besar. Keluarga besar. Berarti inti konflik itu ada perselisihan dua keluarga besar. Iya. Oke, tapi dengan bahasa Uma ini seperti novelnya berbau-bau suatu suku atau suatu daerah tertentu ya. Kok bahasanya pakai bahasa Uma gitu? Nah, burung kayu ini membahas tentang itu tadi, Tentang itu tadi perselisihan yang tadi. berasal dari daerah Mentawai. Mentawai. Iya. Mentawai. Iya. Wah, ini menarik. Seorang Niduparas Erlang ini seorang Jawa Serang, tapi bisa menulis daerah Mentawai. Iya. Itu gimana interkoneksinya? Kok bisa? Serang sebenarnya Sunda kalau nggak salah itu. Iya, Banten. Banten dia. Kok bisa? Setahu saya. Iya. Niduparas memang sudah tertarik dengan budaya Mentawai sebenarnya. Sebelumnya ya. Sebelumnya sudah sejak lama. Dia membaca banyak literatur tentang Mentawai. Kemudian pada tahun 2018 atau berapa gitu, dia terbang ke Mentawai yang dibiayai oleh residensi dari pemerintah kalau nggak salah. Nah, di sana dia riset untuk tesisnya dan untuk menulis novel ini. Nah, seperti 2-3 pulau terlampaui. Sekali riset dia mendapatkan riset. tesis juga novel. Tesis, novel Anjir. menang naskah yang menarik perhatian. Sayembara Juga aku DKJ salah, ku kan ya? salah. Setelah melakukan penelitian di Mentawai, Ya, apa penelitian apa? residensi. Residensi. Itu programnya residensi. Oh, programnya. Dia Niduparas Erlang ini dapat program residensi penelitian ke Mentawai. Iya. Terus hasil berapa bulan? 1 atau 2 bulan. 1 atau 2 bulan. Wah, dengan riset 1 atau 2 bulan tapi bisa menghasilkan sebuah karya, itu berarti riset yang sangat mendalam sih menurutku. Menurut penulisnya sebenarnya kurang lama gitu. Ya aslinya kalau sebuah riset 1 bulan itu kurang lama. Tapi kalau dilihat dari hasilnya, dia bisa mempelajari tentang bahasa, mengkaryakannya, itu sudah luar biasa seorang Niduparas Erlang. Tapi kok bisa sedetail itu ya membahas tentang Mentawai dia? Ya mungkin karena dia memang sudah tertarik sejak lama gitu. Dari sudah beberapa tahun gitu. Entah sejak tahun berapa. Jadi bukan tiba-tiba dia pergi ke Mentawai terus nulis. Enggak seperti itu, sudah lama. Oke. Ini aku sorry ya, aku kan orang yang baru mengenal dunia perbukuan ya. Aku juga nggak sering-sering baca buku, apalagi menulis. Ini kan Niduparas Erlang katanya Mas Farid sudah melanglang buana di dunia kepenulisan sudah lama. Tapi kok aku pribadi masih baru dengar sekarang di media-media koran pun aku juga kurang dengar. Apa emang tipikal Niduparas Erlang ini nggak suka terekspos atau gimana? Kalau saya pernah nonton itu katanya Nonton dia apa Mas? nonton di YouTube. Nonton di YouTube. Katanya beliau bukan tipe yang menulis cepat. Dia tipe yang menulis lambat. Jadi kalau di koran kan tiap minggu kan ada cerpen yang dimuat gitu. Dan dia istilah kalau Jawanya itu tidak ngaputi gitu. Nggak sempet. Nggak bisa secepat itu menulis. Jadi ada cerpen, ada sayembara. Jadi targetnya dia itu lebih ke sayembara, sayembara dan lomba ajang-ajang yang lain daripada di media massa, bener gak sih? yang pergerakannya begitu cepat. Oke, sekarang aku mau coba masuk ke isinya ya. Ini aku kalau baca-baca resensi dari Mas Farid di Jawa Pos, ini dengan judul Menggoyang Kekukuhan Bahasa Indonesia. Iya. Novel ini menggoyang kekukuhan bahasa Indonesia. Ini maksudnya apa? Novel ini mengganggu stabilitas bahasa Indonesia atau gimana sih? Sebenarnya novel ini mempertanyakan kembali Mempertanyakan kembali. kenapa bahasa Indonesia Ya.
Kenapa, Kenapa Mas? novel-novel berbahasa Indonesia? Ah, Kalau memakai beberapa bahasa daerah, dan sejak kapan harus menggunakan catatan kaki dan glosarium? wih, novel ini tidak ada catatan kaki yo. Tidak ada. Bentar, bentar yo. Wih, iya. Wih, iya. Padahal banyak bahasa yang diitalikan ya, kayak Umari Mata, Pulia Ajiat. Oh iya. Mungkin karena itu ya. Iya. Mungkin karena itu. Jadi penulisnya memberikan jawaban yang didiskusi di Facebook tadi. Ya di grup apresiasi sastra tadi ya. Ya, jawaban dengan pertanyaan. Sejak kapan hal itu dilakukan gitu? Kritis sekali. Dan menjadi biasa. Kenapa tidak adakah strategi lain yang lebih estetis lah misalnya untuk menggambarkan sebuah kata yang asing di telinga kita? Salah satunya yang dilakukan oleh Hidup Aras Erlang ini. Erlang seperti ini. Secara tidak langsung hal semacam itu menampar penulis-penulis yang lain nggak sih? Nggak tahu Dia juga itu ya. memiliki gaya berjuang yang berbeda untuk mengembalikan marwah bahasa Indonesia. Mungkin ya. Tapi judul resensinya sampai ini sangat menggugah orang untuk membaca selanjutnya, menggoyang kekukuhan bahasa Indonesia. Tajuk itu sangat media banget gitu. Wong iki nulis iki protes bahasa Indonesia apa? Ternyata setelah aku baca di dalami itu ada kata bahwa menurut Mas Farid membaca novel ini itu seperti balita serupa anak bayi belajar bahasa. Ya, Iya. ada kata itu benar ya? Ya, Serupa anak bayi belajar bahasa. Kenapa Mas Farid mengibaratkan ketika membaca ini diibaratkan seorang anak bayi yang belajar bahasa? Kenapa? jika saya analogikan, misalnya novel ini kan banyak berbahasa Mentawai. Saya kan orang Jawa. Anggap saja saya bayi. Lalu ada orang dewasa, orang Mentawai mengajari saya beberapa kosakata. Dalam hari pertama otomatis saya tidak paham. Iya kan? Anak yang baru belajar berbicara. Dalam hari pertama dicekoki bahasa-bahasa yang asing sekali. Tidak paham. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus setiap hari dan dalam konteks yang berbeda-beda, bagaimana jadinya? Saya kan paham kan? Nah, membaca novel ini seperti itu, dari bab pertama sampai bab ketiga pusing sebenarnya. Banyak kosakata yang tidak kita mengerti sebagai orang yang non Mentawai gitu. Tapi ketika bab-bab selanjutnya kita mulai paham, oh ini kata-kata yang sudah disebut tadi. Oh ternyata hubungannya dengan kalimat ini seperti ini, jadi kira-kira maknanya begini gitu. Saya sampai saat ini belum pernah sekalipun mencari salah satu kosakata dalam novel ini di Google. Maknanya apa saya belum pernah. Belum pernah. Saya hanya mengira-ngira dari konteks yang disebutkan tadi. Iya. Kayaknya maknanya seperti ini gitu. Wih gila. Novel ini bisa menjadi apa ya? Wahana edukasi bahasa Mentawai. Padahal dia seorang Serang nggak sih? Iya. Seorang Serang tapi dia bisa mengedukasi bahasa Mentawai. Nah, dari sini aku mulai sadar ya, ternyata riset atau penelitian itu sangat penting dalam sebuah karya. Sangat penting dalam sebuah karya. Apa Mas Farid sendiri kalau menulis juga melakukan riset? Ya kalau kita mau lebih detail dan hal-hal tersebut belum kita mengerti gitu, sebenarnya butuh riset. Oh ya, menurut Mas Farid ya, ini kan menjadi pemenang Kusala Sastra. Kira-kira poin plus dari Burung Kayu ini apa? Kalau saya melihatnya itu ada dua yang menarik dari Burung Kayu. Yang pertama? Yang pertama persoalan bahasa. Yang kedua bukan persoalan ya. Yang kedua itu sastra lisan. Sastra lisan. Oke, yang pertama persoalan bahasa. Kenapa? Ada masalah apa bahasa di dalam bahasa Burung Kayu ini? Burung Kayu seolah menyuarakan pertanyaan-pertanyaan, persoalan-persoalan bahasa dalam sastra Indonesia. Sejak kapan sastra Indonesia harus berbahasa Indonesia? Sejak kapan sastra Indonesia harus berbahasa Indonesia sepenuhnya dari awal sampai akhir?
jangan-jangan bahasa Indonesia itu hanya digunakan oleh penjajah, dalam tanda kutip Belanda, untuk membuat budaya Indonesia menjadi dimengerti oleh mereka, karena mereka hanya bisa bahasa yang terbatas, iya kan? Iya, Jadi iya. satu Indonesia kan punya bahasa banyak, lalu orang dari luar datang dengan tiba-tiba dan bilang bahwa kita Indonesia masih buta huruf gitu. Iya. Padahal orang Indonesia punya bahasa sendiri, Iya orang ya. Indonesia punya tulisan sendiri, ada bahasa Jawi, Ada bahasa Kawi, ada bahasa Arab Melayu Arab Melayu, benar-benar. Dan yang setiap di daerah kan punya bahasanya masing-masing ya, bahasa Bugis, bahasa yang lainnya. ya, dan itu disuarakan kembali oleh Nido Paras Erlang gitu. Wah, semakin menarik ya. Dia bisa apa ya? Dia seolah-olah mempertanyakan ulang tentang sastra Indonesia. Dengan hadirnya burung kayu ini menambah warna sastra di Indonesia. Itu dalam Sepertinya segi seperti itu. bahasa ya. Iya, Yang poin kedua, sastra lisan. Sastra lisan itu apa ya? sastra lisan sebenarnya, atau yang di perkuliahan dikenal dengan istilah filologi, ya cerita-cerita yang dilisankan dan biasanya tidak jelas siapa pengarangnya, dari mulut ke mulut, dan sampai saat ini dipercaya gitu. Oke. Misalnya kalau di Lamongan kan ada orang Lamongan dilarang makan lele gitu, orang Lamongan dilarang menikah dengan orang Kediri ya. Itu termasuk sastra lisan. Oh, belum ada bukti tertulisnya terhadap hal itu. Tapi kisahnya itu diturunkan secara lisan gitu ya. Penurunannya secara lisan dan ada kepercayaan tentang hal itu, karena karakter sastra lisan itu ada kepercayaan biasanya. Ada kepercayaan. Ya, kepercayaan misalnya kalau Lamongan kan dilarang makan lele. Ya, lele. Ada orang yang percaya gitu. Benar. Nah, seperti itu. Oh, seperti itu filologi atau sastra lisan. Iya. Di dalam burung kayu ini banyak sastra lisannya. Kalau menurut saya sastra lisan yang dikemas sebagai novel Banyak berarti sini. banyak. Ya seperti penobatan Sikere dan cerita-cerita dari orang tua ke anaknya gitu. Tapi lantas gimana seorang pembaca itu bisa mengetahui bahwa di dalam novel itu ada unsur sastra lisannya? Nah, tugas itu sebenarnya tugas kritikus, bukan tugas pembaca. Tugas kritikus. Pembaca sebenarnya ya menikmati saja. Terus lantas apa yang membuat sastra lisan ini menjadi nilai positif dalam sebuah karya? Memiliki nuansa sendiri ya. Itu kan pilihan-pilihan. Ada yang memilih menggunakan unsur sastra lisan, ada yang memilih pilihan lain gitu. Tapi sastra lisan punya apa ya? Punya aura tersendiri ya. Iya. Untuk mewarnai sebuah karya novel terutama. Oke. Burung kayu ini akan semakin menarik lagi ya. Ternyata burung kayu ini kalau genre masuk genre apa kalau novel burung kayu seperti ini? Disebut-sebut sebagai novel etnografis. Etnografis. Etno itu berarti budaya, grafis itu letak, berarti letak suatu budaya. Spesifiknya Mentawai. Iya. Daerah Mentawai itu Sumatera ya. Sumatera. Daerah Mentawai kan daerah yang pernah dirundung tsunami, benar nggak sih ya? Tidak tahu. Iya, kalau nggak salah pernah dirundung tsunami. Ini kan aku seorang mahasiswa sosiologi nih ya. Iya. Aku ngerti nih realitas sosial. Buku ini kan etnografis, tentunya juga ada kondisi-kondisi sosial yang ada di Mentawai. Iya. Lah kondisi sosial apa yang dihadirkan dalam buku ini? Terlepas itu pertempuran dua keluarga besar. Ya. Ada apa? Selain itu juga Nido Paras Erlang ini juga menyinggung soal pemerintah yang melakukan apa ya istilahnya? Pemerintah beralibi bahwa itu pembangunan, tapi kenapa pembangunan kok harus seperti itu? Seperti itu yang dimaksud? Nah, misalnya ada masyarakat yang memiliki budaya sendiri. Iya. Pemerintah datang dengan beralasan bahwa ini pembangunan gitu. Tapi sebenarnya malah merusak adat tersebut, merusak antropologis atau etnografis dalam suku tersebut gitu. Masyarakat suku tersebut dipaksa untuk menjadi masyarakat yang urban.
Berarti novel itu dihadirkan di sana. Apa ya, realitas sosial yang apa ya itu ya? Pergeseran budaya. Pergeseran, ada pergeseran budaya. Dipaksa pergeseran budaya. Iya. Realitas sosial seperti itu mungkin terkesan apa ya? Terkesan apa ya? Berani banget seorang Nedo Paras Erlang menghadirkan hal semacam itu dengan menyinggung pemerintah. Sebenarnya juga banyak novel Wah, banyak banget ya. yang menyinggung pemerintah gitu, tapi pemerintahnya nggak sadar-sadar gitu. Biasanya kan. Seperti itu. Kalau aku lihat di resensi Jawa Pos, Mas Farid ada pernyataan bangunan paragraf yang penuh dengan bahasa daerah ini bukan semata-mata keidealisan penulis. Yang dimaksud keidealisan penulis itu mungkin seperti kalau ada orang menggunakan bahasa Jawa di dalam novel itu tidak mau mengartikan ulang, tidak mau mengartikan secara bahasa Indonesia. Tapi di Nedo Paras Erlang itu bukannya begitu, bukan seperti itu. Ya, Dia kan pakai seperti ini sebagai tulau, tapi tidak diartikan. Apakah itu bukan bentuk idealis? kan ada kata-kata tidak semata-mata ya. Iya, tidak Nah. semata-mata. Kalau penulis lain yang saya tahu, kalau dalam kasus bahasa Jawa ya Iya, misalnya, bahasa Jawa. ada istilah-istilah Jawa yang tidak mau dibahasa Indonesiakan. Penulis tidak mau membahasa Indonesiakan istilah Jawa tersebut karena nanti akan kehilangan ruh dari kata bahasa Jawa itu tadi. Iya. Dan itu juga dilakukan sama Nedo Paras Erlang. Nedo Paras Erlang saya kira melampaui itu. Gimana itu? Nah, kalau penulis lain, misalnya istilah Jawa, dia cukup memiringkan hurufnya, di italik lah hurufnya. Iya. Dan dia bodoh amat dengan pembaca gitu. Itu saya kira idealis. Tapi Nedo Paras Erlang tidak cukup sampai situ. Dia hanya memiringkan hurufnya, lalu dia mengulang-ulang kata tersebut dalam konteks yang berbeda-beda. Iya. Yang saya kira itu sebagai sebuah strategi narasi dari Nedo Paras Erlang. Untuk mengkampanyekan bahasa. Bukan kampanye juga ya. Itu untuk teknik penulisan bahasa Mentawai. Jadi serupa bayi belajar bahasa itu tadi. Jadi Nedo Paras Erlang mengulang-ulang kata yang sama dalam konteks yang berbeda. Sehingga si pembaca itu mau tidak mau harus tahu dan mengetahui. Sehingga pembaca dengan sendirinya tahu. Oh iya. Maknanya kata tersebut tanpa membaca catatan kaki atau glosarium. Nah, ini kan sudah melampaui dari keidealisan penulis yang tidak mau membahasa Indonesia kan. Oke, kayak gitu. Oh, itu yang dimaksud bangunan paragraf yang penuh dengan bahasa daerah tapi bukan semata-mata keidealisan. Iya, karena kalau semata-mata keidealisan cuma memiringkan huruf saja, tapi tidak membuat strategi narasi untuk membuat pembaca mengerti kata ini maknanya apa gitu. Tapi kalau Nedo Paras Erlang miringkan dan ada strateginya untuk membuat pembaca paham. Oke. Nedo Paras Erlang ini seorang, kalau udah tesis berarti S2. S2. Sudah sangat dalam meriset juga teknik penulisannya. Apakah kalian nggak kepo atau nggak tertarik? Kalau aku sendiri sih tertarik banget buku Burung Kayu karya Nedo Paras Erlang ini karena banyak kelebihan. Ada bahasa Mentawai, ada konflik-konflik daerah Mentawai. Kok bisa sampean dulunya langsung, kan belum tahu kan biar Burung Kayu itu siapa, kok bisa langsung tertarik gitu? Pertama saya nonton video di YouTube ya, para pemenang. Gara-gara YouTube. Para pemenang sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta gitu. Tahun 2018 sama 19. Betul. Dan di situ yang teriakannya paling kenceng itu Nedo Paras Erlang. Jadi saya penasaran sama novelnya. Setelah saya baca, kan ini bukan juara satu di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta gitu. Cuma naskah yang menarik perhatian juri, atau dalam tanda kutip layak terbit. Iya. Tapi menjadi juara satu di Gusala Sastra. Ini aku juga baca resensi lagi nih. Di sini ditulis bahwa kisah dari nenek moyang yang masih dipercaya dan dipegang teguh. Kekukuhan bahasa Indonesia dipertanyakan kembali dalam novel karya Nedo Paras Erlang. Dalam bab awal paragraf-paragrafnya penuh dengan kosakata bahasa Mentawai yang bagaimanapun rumit sekali dimengerti oleh orang-orang yang tidak memahami bahasa tersebut.
Oh pancet, ternyata sama-sama kayak yang tadi ya. Iya. Oh iya ono yang menarik maneng. Sebuah hal yang bertolak belakang dari kebebasan memeluk agama dan keyakinan. Berarti di sini Iya. itu ada nilai heterogenitas keyakinan. Nah, di situ kan tadi ada program dari pemerintah seperti pembangunan perumahan yang di sini disebut istilahnya barasi. Barasi. Program dari pemerintah perumahannya itu barasi. Iya, barasi. Selain itu juga kan ada agama-agama baru yang masuk. Iya, Nah, kalau bukan di agama asli Mentawai gitu ya. bukan agama asli Mentawai. Kalau Mentawai kan Punya agama sendiri. kepercayaan kalau orang-orang menyebutnya kan ya. Heeh. Terus ada agama-agama baru yang masuk dan seolah-olah dipaksakan kepada penduduk Mentawai gitu. Itu yang dimaksud kebebasan. Bukan kebebasan berarti. Yang berarti bertolak ada belakang kan bertolak belakang. Ada pemaksaan berarti. Bukan pemaksaan. Ada intervensi budaya agama lain masuk secara tidak langsung gara-gara barasi tadi. Ya seperti itulah mungkin. Terus respon dari orang-orang Mentawai dalam novel ini gimana? Responnya dikemas oleh Nido Paras itu malahan dengan agak lucu malahan. Agak lucu. Ya di situ kan Mentawai kan lidahnya beda sama orang Indonesia kan ya. Oh. Orang-orang di wilayah lain dengan bahasa Indonesia gitu. Oh ya. Sama orang Jawa kan lidahnya beda, Makassar kan beda. Mm. Jadi kalau menyebut sesuatu kan refleksnya kan beda gitu. Iya. Kan ada yang paling saya ingat itu agama Islam disebut orang sana itu Sibui Silam. Sibui Silam. Sibui Silam. Itu apa ya? Artikulasinya. Artikulasi dan ya gitu. Oh, Nido Paras Erlang ini seorang sing jenius, seorang sing dalam membuat karya karena penelitiannya juga seperti itu. Dia juga bukan seorang Mentawai tapi bisa mengkaryakan Mentawai dengan sedemikian rupa. Tapi aku kok penasaran sih. Nido Paras Erlang ini kan bukan orang sing suka menulis dengan tempo yang cepat. Ya gak sih? Iya. Iya. Tapi berarti nulis Burung Kayu ini dalam tempo yang lama. Tempo maksudnya itu Tempo menulis, jangka waktu menulis. bukan waktu menulisnya, tapi bukan. waktu dari tulisan pertama ke tulisan kedua itu. Oh, alah. Tempo seperti itunya. Tempo antar karya. Iya. Tempo antar karya. Jarak antar karya. Jarak antar karya. Terus kalau dalam narasinya sendiri di novel Burung Kayu ini gimana? Membuat nyaman pembaca atau ada hal-hal sing membuat pembaca ini bertanya-tanya kok gini? Membuatnya masih, tapi ada beberapa yang agak ya mungkin susah dipahami gitu. Susah dipahami. Ya, Oh karena mungkin ya gabungan bahasa tadi, bahasa daerah tadi ya. mungkin ya. Ini sepemahamanku ya. Narasi dalam sastra Jepang yang pernah tak baca kayak punya Haruki Murakami, terus punya sekarang yang lagi tak baca Mori Ogai, itu terkesan lambat ya. Orang-orang secara tidak langsung membaca itu dibawa masuk ke dalam suasana yang sangat lambat, tapi nyaman. Apakah Nido Paras Erlang juga seperti itu? Lebih banyak bertele-tele ke penggambaran suasana, atau dia lebih terkesan cepat langsung ke konflik kayak gitu? Kalau Menurut pandangannya Mas Farid sendiri? tempo cerita atau tempo apa itu istilahnya. Kalau Nido Paras Erlang sih nggak lambat-lambat banget juga nggak cepet-cepet banget gitu. Oh sedang. Sedang-sedang saja berarti. Soalnya kalau aku baca sastra Jepang kadang bosen ya. Karena terlalu lambat gitu. Lambat kan ya, Lambat. apalagi Nek, kalau nek. tebal gitu. Apalagi kalau tebal. Nido Paras Erlang enggak? Sedang kan? Iya. Oke, kembali ke Nido Paras Erlang dan Burung Kayu. Secara garis besar ini novel ini menceritakan tentang apa? Enggak sekedar persaingan keluarga tok gak sih? Pasti ada konflik-konflik yang lain. Ya konflik utamanya persaingan antar dua keluarga besar itu. Tadi itu ya. Sinopsisnya ada di belakang itu Ya di belakang. sebenarnya. Pertikaian antara dua suku di hulu berujung pada kematian Bagayoko.
Nah susah kan bacanya ya, Iya. karena nggak terbiasa kan. Taksitoni, istrinya ingin mewariskan dendam kematian itu kepada anaknya. Oh, berarti intinya ini balas dendam. Tapi balas dendam yang tertunda karena adanya program pemerintah tadi. Oh, program pemerintah itu juga bagus juga ternyata bisa menunda balas dendam. Kan misalnya konflik satu mau dituntaskan tapi nggak tuntas, malah ada konflik lebih besar lagi. Berarti jelek nek ngono program pemerintah. Nggak tahu ya. Settingnya kayaknya zaman orde baru kayaknya. Oh, zaman Orde Baru pada masa program-program transmigrasi mungkin ya pemerataan pembangunan. Mungkin ya. Loh, kalau seperti itu, Hidup Waras era melakukan penelitian di zaman Iya, Orde penelitiannya baru, tapi dia memakai setting yang lama. agak lama. Kok bisa tahu? Tapi peristiwanya ini kan memakai alur campuran novelnya, jadi Alur campuran bisa dijelaskan itu gimana? alur campuran itu alur maju dan alur mundur. Mm-mm. Jadi ceritanya ada cerita maju, ada cerita yang mundur, flashback. Maju mundur. Maju Mundur itu tuh- maksudnya jalan masa depan terus gitu ya. Ya, maju itu dari masa kini ke masa depan, Hah? mundurnya itu flashback. Flashback. Nah, dari masa si anak masih kecil gitu. Pokoknya masa lalu si tokoh Ya. utama. Oh, untuk sudut pandangnya sendiri Burung Kayu ini pakai sudut pandang apa? Orang ketiga, Orang ketiga. Menurut Mas Farid dengan buku seperti ini Burung Kayu, seorang Hidup Waras Erlang ini cocok apa enggak menggunakan sudut pandang ketiga? cocok sih. menurut Cocok saya. sih. Kenapa kok bisa Samin katakan cocok? Karena memakai sudut pandang orang ketiga lebih leluasa memasuki semua tokoh. Oh, berarti dia itu seperti Tuhan. Ya, kalau dalam teori kepenulisan ya seperti itu. Kalaupun nanti kalau seumpama pakai sudut pandang orang pertama mungkin gimana jadinya? Akan semenarik ini atau Nggak tahu juga karena kan belum. ya mungkin bisa diimajinasikan. Kalau pakai sudut pandang orang pertama nanti psikologis orang pertama jelas akan lebih kuat Lebih kuat. itu. Tapi kekurangannya nanti kan hal-hal yang diketahui oleh orang ketiga jadi tidak tahu orang pertama. Kesimpulan nih, Burung Kayu ini sebuah karya novel yang berbentuk unik karena dia mencoba gaya penulisan menggabungkan bahasa daerah dan bahasa Indonesia saling berkelindan, nggak sih? Iya, Seperti itu ya. Dan di pembicaraan kita tentang Burung Kayu ini aku mulai paham bahwa menjadi seorang penulis itu bicara tentang proses. Bagaimana seorang Hidup Waras Erlang tinggal selama 1 bulan di Mentawai dengan melakukan riset yang mendalam sehingga bisa menghasilkan suatu karya yang sangat luar biasa ini. Untuk teman-teman yang ingin atau mulai menulis itu tidak mudah. Bener gak sih Mas? Iya. Menulis itu butuh proses, nggak ada yang instan. Mie instan, sing tulisannya instan, itu sik butuh digodok, sik butuh gunting bumbu, sik butuh ngenteni, tidak ada yang instan. Begitupun menulis. Lah dari novel Burung Kayu ini saya semakin terilhami untuk berproses menulis. Mungkin akhir kata dari Mas Farid apa tentang buku Burung Kayu? recommended. Udah. Sudah. Bukunya recommended dan kalian harus baca. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kita bincangkan tentang buku Burung Kayu yang tentunya luar biasa, yang menghadirkan suku Mentawai. Dari kalian kalau tidak tahu suku Mentawai, kalian harus baca buku ini dan beli tentunya yang ori, karena suku Mentawai itu bagian dari Indonesia. Sampai jumpa.